Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Nini dalam materi katabolisme. Sudah kita ketahui bahwa dalam bahasan metabolisme itu ada dua yang kita pelajari, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme atau nama lainnya pembongkaran, contohnya adalah respirasi. Nanti yang kita pelajari ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ada 4 tahapan: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ada buku yang membagi menjadi 3 tahapan. Kalau yang membagi jadi 3 tahapan, glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Dekarboksilasi oksidatif dijadikan satu dengan siklus Krebs. Nah, respirasi aerob, namanya aerob menggunakan oksigen. Jadi di sini pembongkaran glukosa C6H12O6 bertemu dengan oksigen, maka dipecah menjadi CO2 dan H2O sebagai zat sisa dan ATP atau menghasilkan energi. Kemudian respirasi anaerob, contohnya proses fermentasi. Ada respirasi anaerob yang alkoholisasi kalau menghasilkan alkohol, contohnya tape. Yang non alkoholisasi contohnya tempe, keju, dan asam laktat. Nah, nanti setelah katabolisme kita bahas anabolisme. Anabolisme ada anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nanti ini kita bahas lebih lanjut, tidak kita bahas detail di pertemuan ini. Nah, sekarang yang kita bahas respirasi aerob. Respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Tadi ada 4 tahapan dalam melakukan respirasi aerob. Ya, tahapannya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ini kalau dalam bentuk gambar, ini dalam bentuk tabel. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Ini glikolisis terjadi di sitoplasma. Bahannya adalah glukosa. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Bahannya 2 asam pirufat, hasilnya 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Nah, ini DO terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria juga. Ini gambarnya siklus Krebs. Bahannya 2 asetil-CoA. Hasilnya 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Membran dalam itu yang lekuk-lekuk ini atau kristanya, krista mitokondria. Bahannya itu 10 NADH dan 2 FADH. Jadi 10 NADH ini berasal dari yang 6 dari sini, yang 2 dari sini, yang 2 dari sini. Jadi total ada 10. FADH-nya dari siklus Krebs saja ini ada 2. 10 NADH, jadi 1 NADH itu jadi 3 ATP. Maka 10 NADH jadi 30 ATP. 1 FADH jadi 2 ATP, maka 2 FADH jadi 4 ATP. 30 ditambah 4 ada 34 ATP. Dan hasil sisanya 6 H2O. Maka rumusnya glukosa ketemu oksigen jadi 6 CO2, 6 H2O, dan 38 ATP. Kenapa 38 ATP? Yang di sini yang ditransfer elektron ada 34, di siklus Krebs ada 2, di glikolisis ada 2. Jadi totalnya 38 ATP. Nah, ini gambarnya juga sama. Jadi respirasi aerob itu ini prosesnya glikolisis, siklus Krebs, transfer elektron. Glikolisis terjadi di sitoplasma, bahannya glukosa, hasilnya asam pirufat, ATP, dan NADH. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, bahannya asam pirufat,
hasilnya ATP, NADH sama FADH. Transfer elektron terjadi di terjadi di membran dalam mitokondria. Bahannya NADH dan FADH. Ini NADH, ini juga NADH dan FADH. Hasilnya ATP. Kemudian detail glikolisis, ini detailnya seperti ini. Biar gambarnya lebih besar saya potong jadi dua, bagian atas sama bagian bawah. Ini gambar yang bagian atas. Jadi prosesnya bahannya adalah glukosa. Langkah pertama adalah langkah menggunakan energi yang berupa ATP. Karena menggunakan ATP, reaksi ini disebut reaksi endergonik, memasukkan ATP, menggunakan ATP. Jadi langkah 1 sampai 3, a fuel molecule is energized using ATP. Ini menggunakan ATP. Jadi ATP yang pertama, ATP masuk menjadi ADP. Jadi terjadi pelepasan 1P. 1P ini lepas nempel di P yang sini. Di C nempel di C nomor 6. Jadi glukosa itu rumusnya C6, bulat-bulat ini melambangkan C. Jumlah C-nya glukosa jumlahnya 6. Jadi nempel di nomor 6 maka namanya jadi glukosa 6 fosfat. Ada 1 fosfat nempel di atom C nomor 6. Kemudian glukosa berubah jadi fruktosa. C-nya tetap 6 tapi bentuk molekulnya berbeda. Kemudian terjadi reaksi endergonik lagi memasukkan ATP. P-nya nempel di nomor 1. Maka jadilah fruktosa 1,6 di fosfat. Fosfatnya ada 2. Kondisi 6 karbon yang ditempeli oleh 2P ini labil. Karena labil dia akan pecah jadi 2. Nah, ketika pecah jadi 2, pecahannya ini disebut G3P, gliserol dehid 3 fosfat. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi PGAL, fosfogliserol dehid. Jadi yang keempat ini a carbon intermediate split into 2-3 carbon intermediate. Jadi pecah jadi 2. Nah, pecahnya ini, panahnya ini mengalami proses berikutnya masing-masing. Gambarnya harusnya 2, tapi ini digambar 1 biar nggak ruwet. Tapi keterangannya ada tertulis angka 2, ini maksudnya terjadi 2 kiri dan kanan. Jadi tahap 5 terjadi reaksi redox. Reaksi redox di sini pembentukan NADH. Jadi ini terbentuk NADH, dari NAD membentuk NADH. Kemudian ada P yang masuk, P-nya sudah ada di sitoplasma, nempel di nomor 1 sehingga P-nya ada 2, 1,3 di fosfogliserol asid, ada 2 molekul. Nah, kemudian terjadi reaksi eksergonik. Eksergonik itu reaksi yang menghasilkan ATP. Dari ADP di sini menghasilkan ATP. Jadi ATP itu adenosin trifosfat, ADP adenosin difosfat. Di sini fosfatnya 2, ini fosfatnya 3. Jadi fosfat ketambahan dari sini, ini lepas, nempel di ADP maka jadi ATP. Maka P-nya yang di sini tinggal 1. Kemudian P yang tinggal 1 dari nomor 3 dia pindah ke nomor 2. Kemudian terbentuk ATP lagi. Jadi di sini terbentuk 4 ATP. Tapi kenapa hasilnya glikolisis dikatakan hanya menghasilkan 2 ATP? Karena yang atas tadi ini dianggap hutang 2. Jadi minus 2, min 2 ATP, di sini plus 4 ATP. Min 2 plus 4, maka ATP yang dihasilkan cuma 2. Kemudian P, karena ini sudah hilang P-nya semua, nggak ada P-nya, maka inilah yang disebut asam pirufat. Asam pirufat. Jadi prosesnya seperti itu, detail glikolisis. Kesimpulannya seperti ini tadi. Jadi glikolisis itu terjadi di sitoplasma, bahannya glukosa, hasilnya ATP, NADH, dan asam pirufat. 2 ATP, 2 NADH, 2 asam pirufat. Ini glikolisis. Nah, dari hasil glikolisis itu dilanjutkan ke proses dekarboksilasi oksidatif.
terjadi di matriks mitokondria. Bahannya asam pirufat ini. Asam pirufat masuk, maka terjadi proses menghasilkan CO2 sebagai zat sisanya, NADH, kemudian asetil-CoA. Jadi bahannya asam pirufat, hasilnya NADH dan asetil-CoA. Nah, ini karena prosesnya sebentar maka disebut dekarboksilasi oksidatif, itu disebut transisi. Kemudian siklus Krebs. Hasil dari dekarboksilasi tadi masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs bahannya asetil-CoA. Asetil-CoA ketemu dengan oksaloasetat maka akan menghasilkan asam sitrat. Di sini C-nya 2, ini C-nya 4. Asam sitrat C-nya 5, yang satu jadi CO2. Kemudian terjadi reduksi, NAD membentuk NADH, kemudian terbentuk alpha ketoglutarat, lalu terbentuk CO2 lagi, lalu terjadi eksergonik, terbentuk ATP, terjadi reduksi membentuk NADH lagi, lalu asam alpha ketoglutarat jadi asam suksinat, lalu terjadi reduksi lagi membentuk FADH, asam suksinat jadi asam malat, kemudian terbentuk NADH lagi, asam malat balik lagi jadi asam oksaloasetat, karena siklus muter lagi nanti oksaloasetat ketemu asetil-CoA lagi. Nah, kalau disimpulkan siklus Krebs, nah kenapa namanya Krebs? Karena penemunya namanya Hans Krebs. Siklus Krebs bahannya adalah asetil-CoA, hasilnya adalah NADH, ATP, dan FADH. Hasil sisanya CO2 ini. Nah, kemudian siklus Krebs tadi penemunya Hans Krebs. Kalau dari satu asam pirufat, ini kesimpulan ini siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif dijadikan satu. Dari satu asam pirufat dihasilkan 4 NADH, 1 FADH, 1 ATP. Kalau dari 2 asam pirufat berarti 8 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Karena dari 1 molekul glukosa tadi menghasilkan 2 asam pirufat ketika glikolisis tadi. Nah, transport elektron terjadinya di membran dalam mitokondria. Transport elektron itu mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Tadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, jadi transport elektron itu memperlihatkan bagaimana elektron bergabung dengan enzim dan kofaktor membran dalam mitokondria. Enzimnya ini contohnya quinon sama sitokrom. Sitokromnya sitokrom BCA. Biar gampang ingat bank BCA ya. Urutannya jadi quinon, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3. Kalau bahannya NADH, ATP yang dihasilkan 3. Ini 1, 2, 3. Ada 3 ATP. Kalau bahannya FADH, maka ATP yang dihasilkan 2. Ini sama ini. Enzim yang dilalui sama. Jadi namanya transfer elektron, ini terjadi aliran elektron. Ini elektron-elektronnya ini berpindah dari NADH ke FADH, dari quinon ke sitokrom B, ke sitokrom C, ke sitokrom A, ke sitokrom A3, sehingga terbentuk O2 dan H2O. Terbentuk H2O, jadi terbentuk H2O dan ATP. Hasilnya adalah ATP ini. Nah, kesimpulannya hasil respirasi aerob itu ketika glikolisis menghasilkan 2 NADH, 2 ATP. 2 NADH itu setara dengan 6, sehingga totalnya 8 ATP. Ketika siklus Krebs, NADH-nya 8, FADH-nya 2, ATP-nya 2. Sehingga kalau dibuat ATP semua total jadi 30 ATP. Ketika transfer elektron, bahannya NADH 10, jadi ada 30 ATP. FADH-nya 2, jadi ada 4 ATP. Terus ini ditambah ini jadi 4, totalnya 38 ATP. 38 ini adalah hasil kotor
dari ATP, jumlah ATP yang dihasilkan 38, tapi hasil bersihnya dikurangi 2, 36. Jadi kalau hasil bersih 36. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 ATP itu dipakai oleh 2 NADH yang dihasilkan saat glikolisis untuk menembus membran dalam mitokondria untuk melakukan transport elektron. NADH ini waktu glikolisis kan ada di sitoplasma. Transport elektron itu terjadi di mitokondria. Jadi 2 ini harus masuk ke dalam mitokondria. Untuk masuk perlu ATP 1 NADH 1 ATP. Karena 2 NADH perlu 2 ATP. Makanya di sini dikurangi 2 ATP sehingga hasil bersihnya adalah 36 ATP. Nah, respirasi itu tadi respirasi aerob. Sekarang respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu berkebalikan dengan respirasi aerob. Respirasi anaerob, respirasi yang pemecahan glukosa tidak membutuhkan oksigen. Adapun beberapa organisme yang dapat melakukan respirasi anaerob, contohnya kamir itu jamur, bakteri asam laktat, otot tubuh manusia. Nah, jika dibandingkan respirasi aerob dan respirasi anaerob, respirasi anaerob akan menghasilkan sedikit ATP. Proses respirasi anaerob dibedakan jadi 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ini yang fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu prosesnya mengubah glukosa menjadi asam pirufat, jadi melalui proses glikolisis, tapi tidak diteruskan ke dekarboksilasi, siklus Krebs dan transfer elektron. Jadi tidak ada siklus Krebs dan transfer elektron. Maka ATP yang dihasilkan cuma dari glikolisis saja. Jadi dari 2 ATP ini. Jadi bahannya glukosa ini. Kemudian hasilnya ini. Lalu hasil akhirnya etanol. Nah, hasil akhirnya etanol. Di sini menghasilkan CO2. Jadi dari glukosa pecah menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat itu menghasilkan 2 etanol sama 2 CO2. 1 asam pirufat menghasilkan 2 etanol. 1 asam pirufat kan C-nya 3. Ini C-nya 2. Nah, kalau alkohol yang ada di tape, alkohol yang ada di tape, ada di madu, itu tidak haram ya. Kalau alkohol yang untuk minuman itu yang haram. Lalu ada lagi alkohol yang dipakai untuk sterilisasi, alkohol yang dipakai untuk bahan kosmetik, untuk parfum, untuk pembersih wajah, itu juga tidak diharamkan. Jadi alkohol itu macamnya banyak. Etanol ini juga salah satu derivat dari alkohol. Kemudian fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi asam laktat prosesnya sama, dari satu glikolisis itu mengalami dari 1 molekul glukosa mengalami glikolisis menghasilkan ATP. NADH yang dihasilkan dipakai lagi. Nah, bedanya di sini tidak dihasilkan CO2. Lalu dihasilkan asam laktat. Asam laktatnya tetap C-nya 3. Jadi kalau bedanya dengan fermentasi alkohol, tadi C-nya 2, etanol itu C-nya 2. Kalau fermentasi asam laktat di sini C-nya 3. Kenapa 3? Di sini tidak dihasilkan CO2. Kalau fermentasi alkohol dihasilkan CO2. Respirasi anaerob di sini keterangannya ini sudah diterangkan tadi. Jadi kesimpulan terakhirnya yang ini. Jadi energi yang dihasilkan di respirasi aerob itu 18 kali lebih banyak daripada respirasi anaerob. Tadi respirasi aerob kan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob itu cuma 2 ATP. Maka yang aerob itu 18 kali lebih efektif. Jadi perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob, dari kebutuhan oksigen sudah jelas, respirasi aerob membutuhkan oksigen, anaerob tidak. Tempatnya aerob di mitokondria, anaerob di sitoplasma saja.
Kalau aerob di mitokondria dan sitoplasma. Proses tahapannya kalau aerob itu lebih panjang, ada 4 tahap tadi. Ada glikolisis, DO, siklus Krebs, transport elektron. Kalau anaerob cuma glikolisis saja. Kemudian produk yang dihasilkan kalau aerob 36 ATP, kalau anaerob cuma 2. Hasil sampingnya kalau aerob itu CO2 dan H2O, kalau anaerob itu merombak substrat menjadi air yang tidak sempurna, maka ATP yang dihasilkan cuma sedikit. Nah, makanya respirasi anaerob itu biasanya tidak efektif. Lebih efektif respirasi aerob. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, kan tadi contohnya respirasi anaerob itu di otot kita itu bisa melakukan respirasi aerob maupun anaerob. Nah, contoh kalau respirasi anaerob di otot kita, jadi gini, di kehidupan sehari-hari ketika kalian lari keliling lapangan 1 kali putaran, maka sel otot kaki kalian itu melakukan respirasi aerob, maka kalian bisa berlari dengan cepat. Ketika disuruh lari keliling lapangan 3 kali putaran, itu nafas kalian akan ngos-ngosan. Nah, nafas kalian yang ngos-ngosan itu pertanda sel otot membutuhkan oksigen yang jumlahnya lebih. Jadi ototnya memerlukan oksigen yang banyak, sehingga paru-paru harus memacu pernafasan kita supaya suplai oksigen terlayani di otot. Nah, ketika kalian disuruh lari keliling lapangan 10 kali putaran, nafas yang sudah ngos-ngosan tadi tidak mencukupi kebutuhan oksigen terhadap otot, maka otot kaki kalian akan melakukan respirasi anaerob. Nah, bisa kamu rasakan ketika kamu sudah keliling lapangan lebih dari 5 kali, maka larimu semakin pelan. Tidak secepat pertama kali tadi. Kenapa? Karena otot kaki tidak ada oksigen, dia melakukan respirasi anaerob, sehingga ATP yang dihasilkan cuma 2 ATP. Makanya larimu tidak secepat yang pertama tadi. Kalau pertama kamu otot kakinya melakukan respirasi aerob, sehingga larimu bisa cepat. Nah, selain itu ketika otot kakimu melakukan respirasi anaerob, zat sisanya adalah asam laktat. Kalau respirasi aerob, zat sisanya CO2 dan H2O itu akan keluar dengan mudah melalui proses respirasi. Kalau kamu bernafas anaerob, asam laktat tidak mudah keluar. Maka besoknya kakimu jadi pegel atau jarem. Kaki yang jarem atau pegel itu karena asam laktat tertimbun di otot kaki dan tidak langsung keluar. Nah, itu akibat otot kakimu telah melakukan respirasi anaerob. Bagi atletik itu 5 kali putaran lari keliling lapangan dia belum melakukan respirasi anaerob karena kapasitas paru-parunya besar, karena sudah terlatih, sehingga suplai oksigennya lancar. Tapi atletik kalau dipaksa disuruh lari lebih dari 10 kali putaran, tetap dia juga akan melakukan respirasi anaerob. Artinya atletik itu juga tetap bisa jarem gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan film yang menggambarkan kerja otot kita yang saat otot kita melakukan respirasi aerob. Ini contoh orang yang bersepeda, nanti digambarkan otot betisnya. Di dalamnya terjadi respirasi aerob mulai dari proses glikolisis sampai transfer elektron. Nah, selamat melihat. Biker heads up the trail. The breakfast he ate this morning is being burned to power his bike ride. His breathing rate increases as his leg muscles demand more oxygen to burn more fuel. Let's zoom down to where this fuel is burned, our cells. Here, the blood vessel on the left delivers fuel and oxygen to a single muscle cell. In cellular respiration, energy and fuel is converted to ATP, shown here as starbursts. Most ATP is made in the cell's mitochondria.
ATP powers the work of the cell, such as contraction. Let's take a closer look at how ATP is produced from a molecule of glucose, our fuel. Only the carbon skeleton is shown to keep things simple. The first step is called glycolysis, and it takes place outside the mitochondria. To begin the process, some energy has to be invested. Next, the molecule is split in half. Now, the molecule NAD+, an electron carrier, picks up electrons and hydrogen atoms from the carbon molecule, becoming NADH. Keep track of the electron carriers. They play an important role by transporting electrons to reactions in the mitochondria. In the final steps of glycolysis, some ATP is produced, but not much. For every glucose molecule, only 2 net ATPs are produced outside the mitochondrion. However, glycolysis has produced pyruvic acid, which still has a lot of energy available. Let's follow this pyruvic acid molecule into a mitochondrion to see where most of the energy is extracted. As the molecule enters the mitochondrion, 1 carbon is removed, forming carbon dioxide as a byproduct. Electrons are stripped, forming NADH. Coenzyme A attaches to the 2-carbon fragment, forming acetyl-CoA. Coenzyme A is removed, and the remaining 2-carbon skeleton is attached to an existing 4-carbon molecule that serves as the starting point for the citric acid cycle. The new 6-carbon chain is partially broken down, releasing carbon dioxide. Several electrons are captured by electron carriers, and more carbon dioxide is released. The carbon dioxide that you exhale comes from the reactions of cellular respiration. 2 ATPs are produced by the citric acid cycle for each molecule of glucose. At this point, only a small number of ATPs have been produced. However, more energy is available in the electrons that are being transported by electron carriers. While the citric acid cycle starts another round, let's follow an electron carrier to the next step in the process. Electron carriers such as NADH deliver their electrons to an electron transport chain embedded in the inner membrane of the mitochondrion. The chain consists of a series of electron carriers, most of which are proteins that exist in large complexes. Electrons are transferred from one electron carrier to the next in the electron transport chain. Let's take a closer look at the path electrons take through the chain. As electrons move along each step of the chain, they give up a bit of energy. The oxygen you breathe pulls electrons from the transport chain, and water is formed as a byproduct. The energy released by electrons is used to pump hydrogen ions, the blue balls, across the inner membrane of the mitochondrion, creating an area of high hydrogen ion concentration. Hydrogen ions flow back across the membrane through a turbine. Much like water through a dam, the flow of hydrogen ions spins the turbine, which activates the production of ATP. These spinning turbines in your cells produce most of the ATP that is generated from the food you eat. The process you've just observed, cellular respiration, generates 10 million ATPs per second in just one cell. That ATP can power a biker up the trail, or it can power your brain cells as you learn challenging biology topics.